Mas Freddy, dari fakultas mana nih Mas? Dari FKIP UNS. FKIP UNS. Oh, Di iya. jurusannya? Pendidikan Sains Magister. Ya Mas, jadi aku kali ini pengen banget buat sebuah video gitu ya, video sharing sebenarnya untuk khususnya ngeedukasi para mahasiswa-mahasiswi yang pengen banget nyobain atau bahkan pengen dapetin beasiswa. Nah, aku ada beberapa buat playlist beasiswa, tips lulus gitu, tips gokil gitu kan. Oke. Dari beberapa beasiswa, dan kebetulan banget kali ini aku pengen banget bahas beasiswa LPDP, dan kebetulan kenal dengan Mas Freddy sendiri gitu ya. Kebetulan satu kampus kita. Oke, siap. Makanya satu kampus satu kos gitu ya. Jadi ya mungkin ini agak ganggu waktunya sedikit untuk bisa santai. share ke teman-teman semua. Gimana sih cara bisa dapetin beasiswa LPDP yang barangkali terkesan kebanyakan orang nganggap itu susah untuk didapetin. Kebanyakan orang itu nganggap ya hanya orang-orang yang pilihan gitu. Ya walaupun benar orang-orang pilihan, tapi apabila kita persiapkan dengan matang pasti kita menjadi orang pilihan tersebut gitu ya, Mas. Betul banget ya, Mas. Ya sebelumnya tadi Mas dari FKIP di jurusan Magister Pendidikan Sains. Magister Pendidikan Sains. Itu untuk di FKIP fakultas apa tuh Mas? Boleh di-share dulu? Kalau FKIP. ya kalau dulu aku S1-nya itu dari Fakultas Tarbiyah karena Institut Agama Islam YIN Ponorogo itu dari bawah Kemenak, S1-nya dari Pendidikan IPA. Nah, ini lanjut lagi di UNS ini ngambil Magister Pendidikan Sains itu di bawah Fakultas FKIP ataupun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Mas. Oke, keren banget tuh. Jadi ya mungkin kalau untuk ini Masnya asli mana sih? Oh iya, aku aslinya dari Kabupaten Ponorogo ini. Ponorogo. Ya, jadi pendatang di Pendatang Solo. di Solo. Iya, betul Ya banget. gimana tuh kesan di Solo ini? Beda banget ya dari segi makanan manis-manis di sini tuh. Apalagi aku Mas dari Medan. Itu banting banget gitu kan. Apalagi orang Medan sukanya yang pedes-pedes banget ya. Oke, siap. Ya banting banget waktu cobain kesini, tapi lebih mending sini sih ketimbang Jogja ya untuk Iya. manisnya menurut aku Betul pribadi. banget. Perlu adaptasi lah dari segi makanan. Ada shock nggak? Maksudnya ya hal-hal yang ngejutin gitu, yang beda dari tempat asal gitu. Kalau dari segi harga makanan sih masih ekonomis ya buat mahasiswa, tapi mungkin dari segi rasa mau cari pedas susah nih di Solo. Mungkin yang bisa ditemuin mulut-mulut yang pedes kali ya. Nggak, bercanda. Oke, mungkin ini pengen banget sharing seputar beasiswa LPDP Mas. Dari mulai barangkali timelinenya itu kira-kira kapan aja sih untuk beasiswa LPDP ini buka, biar teman-teman bisa persiapkan sedini mungkin gitu. Kalau beasiswa LPDP itu sendiri Mas ya, itu buka 2 kali biasanya dalam 1 tahun. 1 tahun biasanya di bulan Januari untuk gelombang 1 dan bulan Juni untuk gelombang yang kedua, Mas. Itu kebetulan Mas di tahun berapa dapat? Kalau aku daftar di bulan Juni 2022, itu pengumuman di akhir 2022 ya. Tepatnya di bulan November aku kemarin pengumuman kelulusan dari LPDP-nya, Mas. Oke. Terus untuk di LPDP ini sendiri kan ada tuh beasiswa yang kita harus lulus kampusnya dulu baru bisa coba beasiswa. Dan untuk LPDP sendiri apa seperti itu atau bisa seleksi dulu, lulus dulu baru nanti cari kampus gitu sistemnya? Kalau dari LPDP itu membebaskan. Jadi ada 2 hal. Yang pertama itu ada jalur LOE dan jalur non LOE. Yang jalur LOE itu berarti kita mendaftar kampus dulu, lalu kita ajukan divert di kampus, baru daftar beasiswa. Tapi kalau aku sendiri ini Mas ya, ini aku daftar beasiswa dulu, itu masuk jalur non LOE. Jadi daftar kampus, lalu daftar beasiswa, lalu daftar kampus. Jadi ya biar ada kepastian dulu nih Mas, jadi dapat beasiswa atau enggaknya ini. Baru nanti ketika itu menyusul ya untuk kampusnya itu sendiri. Nah betul, nanti setelah kita dinyatakan lolos beasiswa LPDP nih, ada waktu sekitar 18 bulan untuk daftar kampus. Jadi ya 1,5 tahun lah dari pengumuman kelulusan. Jadi itu durasi maksimal untuk iya, bisa. durasi maksimal, betul banget. Oke. Berarti
sangat membantu juga gitu ya. Iya, Untuk waktunya orang lumayan. yang butuh kepastian, kepastian mau di kampus yang mana Nah gitu. betul kan, mungkin teman-teman yang lain ada yang kepikiran bingung, wah apa daftar kampus dulu atau beasiswa dulu. Semuanya boleh, tergantung teman-teman pengen yang mana dulu nih. Mau dapat kepastian beasiswanya dulu atau daftar kampus dulu, semua bisa aja di LPDP kayak gitu. Oke. Dan untuk LPDP sendiri itu terkesan sulit nggak ya untuk seleksinya bagi mas pribadi secara umum gitu? Oke, kalau dari aku sendiri sih, asalkan kita pelajari setiap step-stepnya, kita mungkin pelajari dari YouTube, dari teman-teman awardee yang tahun lalu, kita belajar soal-soalnya, kita pelajari alurnya, mungkin kita ya gampang-gampang susah sih sebenarnya. Yang penting kita mau berusaha, terus kita amati, tiru dan modifikasi dari sebelum-sebelumnya kayak gitu. Oke. Oh ya mas, untuk LPDP sendiri ya, mungkin dari alur seleksi, ini kan pasti ada tahap-tahapnya gitu. Dari LPDP sendiri itu tahapnya apa aja? Oke, kalau dari LPDP nih ada 3 jalur ataupun 3 step. Yang pertama itu seleksi administrasi ya, seperti buat esai, TOEFL, ijazah, sekian-sekian dan keperluan yang lainnya, pokoknya tentang administrasi. Yang kedua ini ada tes bakat skolastik. Ini kurang lebih hampir sama dah kayak TPA. Tapi ya jumlah soalnya cuma 60 kalau nggak salah itu. Terus yang ketiga itu tes substansi atau wawancara. Ini yang jadi final penentuan kita lolos atau enggaknya ini. Yang jadi momok teman-teman nih biasanya di wawancara ini. Jadi memang harus penghabisan. Ya walaupun sebenarnya memang harus maksimal lah setiap tesnya gitu kan. Ya, betul. Cuman memang untuk final itu tadi di wawancara gitu. Iya, kan kita hadapan langsung ya walaupun lewat virtual Zoom. Nah, dari mas pribadi dari ketiga alur seleksi tadi, maksudnya tahapan tadi itu yang kesulitan setiap alurnya itu apa aja sih mas? Mungkin kesulitan dalam administrasi, skolastik dan wawancara tadi itu apa aja, boleh di kalau buka. pengalaman dari aku ataupun aku lihat dari para pendaftar yang lain nih, kalau di administrasi mungkin kan ada beberapa jalur ataupun beberapa yang dibuka lah. Ini mau jalur reguler, jalur afirmasi dan sebagainya, itu kan TOEFL-nya itu kan skornya beda nih. Mungkin teman-teman tuh ada yang berusaha, oh ternyata skor TOEFL saya belum nyampe, akhirnya belum jadi daftar kayak gitu. Kalau di administrasi sih lebih kayak itu. Mungkin esai, esai ini gimana buatnya sebenarnya. Sudah banyak banget contoh-contoh esai ataupun struktur dari esai yang dibuat itu di media sosial, di YouTube itu yang mencontohkan, namun ya mungkin perlu kita kreasi lagi supaya kita kembangkan sekitar 1.500 hingga 2.000 kata dari esai yang kita buat. Kalau tes bakat skolastik ini seperti TPA lah, yang penting kita rajin latihan mengerjakan soal, latihan hitungan ya kayak tes TPA pada umumnya ya, hampir sama lah. Kalau tes substansi ini ya kita akan dikonfirmasi lagi apa yang sudah kita tulis di esai, apa tujuan kita studi, apa pengabdian kita setelah lulus, itu akan dikonfirmasi lagi di situ. Apakah kita ini benar-benar pengen beasiswanya aja atau benar kita ini pengen ada rencana studi atau pengabdian ke depannya kayak gitu mas. Oke. Untuk wawancaranya pribadi? Oke, kalau wawancaranya itu ada kurang lebih 60 menit ya, tapi ya kadang bisa kurang, ada kadang bisa lebih. Itu ada 3 orang, yang satu itu wawancara tentang hal umum, yang kedua akademik, yang ketiga ada psikolog nih. Itu beda-beda orangnya? Iya, 3 orang. Jadi dalam 60 menit itu dibagi ya, 3? bagi 3 orang itu. Oke, soalnya kan biasa kalau wawancara ya barangkali cuma 1 orang dan pertanyaannya ya biasa gitu kan, maksudnya sama gitu. Iya. Ini berarti ada perbagian-perbagian. Iya, ada perbagian-perbagian. Iya. Terus untuk dari setiap tadi menarik di pembagian jalur ya mas, maksudnya seperti reguler dan afirmasi dan sebagainya, itu boleh lebih dirinci nggak? Oke, siap. Perbedaannya gitu. Kalau jalur reguler sini terbuka untuk semuanya, umum lah, siapapun boleh mendaftar. Itu syarat-syaratnya yang aku garis bawahi ya, TOEFL itu minimal 500 lah skornya kalau untuk jalur reguler. Di situ aja juga reguler untuk luar negeri ataupun dalam negeri. Kalau dalam negeri mungkin pakai TOEFL bisa, kalau luar negeri biasanya pakai IELTS ya mas ya. Ataupun TOEFL itu skornya ya hampir 500 lebih ataupun 600 lah kayak gitu. Mungkin bisa dicek di buku panduan, di buku pedoman. Nanti kita share untuk siap. buku pedomannya.
Kalau jalur afirmasi sendiri di sini mengcover 3 sampai 4. Ya, di situ ada afirmasi prasejahtera, terus afirmasi daerah, jalur putra-putri Papua sama disabilitas. Nah, di jalur afirmasi ini untuk syarat super TOEFL-nya itu lebih di bawah reguler, jadi ya 400. Oh, Nah, 400. betul, 400. Oke Mas, mungkin untuk biar teman-teman semua persiapannya bisa lebih maksimal lagi, boleh dong bagiin tips gokil dari Mas pribadi agar teman-teman bisa lebih siap lagi gitu untuk mencoba beasiswa LPDP. Nah, kalau teman-teman mau beasiswa, eksekusi caranya, buat timeline-nya, jangan kebanyakan bicara, soal hasil kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Asik. Oke, mungkin itu sih Mas, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan persiapannya bisa lebih maksimal. Oke, atas amin. pengalaman dari Mas. Betul. Terima kasih banget ya Mas untuk waktunya. Oke. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, siap. Oke, dadah. Dadah.